Kita lanjut ke form edit data pasien. Untuk form edit data pasien, yang perlu kita buka karena kita mau letakkan di sini, berarti dia posisinya adalah di view. Kan tabelnya di sini kan. Kenapa di view? Karena tombol ubahnya ada di view. Maka kita menuju ke view apa nih? View data pasien. Nah, di pasien ini kita letakkan modalnya di sini. Modalnya itu kita ambil saja dari data karyawan yang sudah kita buat. Ambilnya itu mulai dari tag penutup PHP, div-nya ini, tag penutup PHP, ke atas terus sampai di modal. Ini yang kita ambil, kita letakkan di data pasien, letakkan di sini. Ctrl V. Oke, sekarang kita edit. Pasien itu divisinya apa sah? Kontrol update di sini adalah update data pasien. Lalu ada nama, di pasien. Struktur. Coba kalian foto ini dong, biar bacanya cepat. Coba foto dong. Sudah ada kamera, cuy. Iya, kalian HP jam sekarang. Tidak bawa HP. Ya? Kalau kamera tidak terang. Udahlah. Oke, kita masuk ke skrip yang tadi. Jadi yang pertama isinya nama tetap kan, kedep itunya sama. Tempat lahir tetap kan? Tempat lahir tetap, tanggal lahir tetap, jenis kelamin tetap, alamat tetap, teleponnya tetap, emailnya tetap, pekerjaannya yang sana ada toh. Tidak ada pekerjaan. Name-nya juga tetap karena sama name-nya. Passwordnya tetap. Oke, selesai. Begitu cepatnya. Refresh. Kita klik di Bayu laki-laki. Bayu klik ubah. Oh, ini belum respon. Kenapa belum respon? Ketong belum ambil dia punya triggernya. Nah, ini href data toggle dengan data target. Toggle data target ini kita ambil. Kita letakkan di data pasien di bagian ubah. Nah, ini karyawan, ini kita ganti dengan nama pasien. Lalu di sini juga kita ganti dengan nama ID pasien. Sini juga kita ganti dengan nama ID pasien. Yang bawahnya tetap. Oke, sekarang coba kita refresh. Kita pilih di Bayu laki-laki, klik. Nah, ini Bayu laki-laki Liliba. Coba yang perempuan. Ayu perempuan. Jadi kan? Selesai, gampang. Pokoknya kalau satu sudah habis, yang lainnya kan tinggal diedit. Sekarang kita masuk ke keahlian dokter. Keahlian dokter ada berapa? Kita lihat di sini. Keahlian dokter itu ada 3. Ada apa saja? Nama, biaya, dan poli kan? Berarti poli ini harus dinamis, so dia ambil datanya dari database. Iya kan? Berarti nama, biaya, dan poli. Nah, kita masuk ke dalam sini. Kita copy yang punya pasien. Yang punya pasien dari sini.
sampai sini. Kita letakkan di view apa? View apa? Keahlian dokter toh. Data kalian dokter mana? Ini. Data kalian dokter kita letakkan di sini. Karena dia ada 3, hanya ada apa saja tadi? Nama, biaya, dan poli kan? Namanya tetap. Nama tetap. Terus apa lagi? Biaya. Biaya tipenya ini pasti number toh. Terus name-nya adalah biaya. Di sini juga biaya. Lalu yang ini sound deh, yang ini kita hapus semua. Hapus sampai di password sini kan. Oke. Jadi dia hanya ada nama, kemudian ada biaya. Oh ya, ini kita belum ganti. Update apa ini? Data. Update data keahlian dokter. Terus di bagian ubahnya ini juga kita copy triggernya. Triggernya itu ini. Yang ubah kan. Sini sampai ini. Tekan dia kalian dokter. ID apa nih? ID kalian dokter. Iya kan? Terus dia punya modal. Bentar. Ini modalnya ini. Dia punya name modalnya kita belum copy tadi. Ini belum copy ini tadi. Kita copy hanya div class modal body. Div class. Nah, tadi kita copy hanya ini kan? Ya Tuhan, berarti lupa dong. Harus dengan ini. Kita lupa copy bagian ini. Nah, lupa ini. Saya letakkan di atas ini. Nah, berarti yang bagian bawahnya ini juga ketong lupa sebagian. Dia hanya sampai div tutup. Bentar. Dia hanya sampai div yang input itu kan. Mana input? Nah, div yang ini. Dia hanya sampai sini kan. Footernya belum. Berarti kita copy lagi dari sini. Bagian ini. Ini yang kita lupa tadi. Nah, tidak, dia harus sampai di luar. 1, 2, sampai sini kan. Tambah 2 lagi keluar. 2 div lagi, sampai sini. Sini sampai sini. Nah, ini yang kita lupa copy. Jadi kita Ctrl C. Kita letakkan di. Ini bisa naik dulu. Letakkan di bawah sini. Oke, jadinya seperti ini. Coba kita jalankan dulu biar. Jadi ini untuk. Oh, belum jadi ini. Triggernya belum muncul. Triggernya itu adalah ID kalian dokter. Penyakit dalam belum muncul nih. My modal. Dia namanya ID kalian dokter kan? ID kalian dokter, data target. Modal ID kalian
dokter. Select bintang from keahlian dokter. Berarti harusnya jadi ID. Coba copy dari sini. Ctrl C, Ctrl V di sini. Kenapa jadi? Cek salah di mana? Div-nya ini udah pas. Coba kita lihat di data pasien. Betul kan ini? Ini kan kita copy. Kemana? Coba kita cancel dulu. Kita buat ulang kembali. Tadi sampai sini kan? Kita buat ulang dulu. Kadang kalau sudah kebanyakan ketong jadi bingung. Ini saya kembalikan ke semula dulu. Kita refresh. Ubah belum jadi ya. Nah sekarang kita copy ulang di data pasien. Dari mana kopinya? Demodal ini kan? Sampai di sini. Ctrl C. Kita letakkan di data detail keahlian poli di bagian ini. Dia punya nama modalnya itu adalah ID keahlian dokter. Kita letakkan di sini. Terus dia punya triggernya, kita ambil dari data pasien. Kita copy dan data toggle-nya sampai di sini. Kita letakkan di mana? Diubah sini toh. Jadi data keahlian, ID keahlian dokter. Oke, sekarang coba kita jalankan. Ubah, nah, jadi muncul tetapi ada yang salah karena memang kita belum edit toh. Dia hanya ada apa tadi isinya, nama biaya poli kan, namanya tetap, lalu ini kita ganti dengan biaya. Ini kita ganti number. Ini kita ganti dengan ganti dengan biaya. Terus tanggal lahir dong tidak usah. Kita hapus sampai di sini. Selanjutnya adalah poli. Nah, poli ini kita copy ini. Kita letakkan di bagian bawah. Ini namanya poli kan? Poli, terus dia punya tipenya. Ini kan kita tidak pakai, nanti kita pakai sel ya kan? Nah, jadi di sini adalah poli. Nah, sekarang kita jalankan dulu. Oke, jadi anak 10.000. Poli ini masih kosong. Kan kita mau isi dengan list dinamis. Kita isi dengan edit list menu dinamis. Kita ambil dia punya PHP sampai PHP sini. Kita letakkan di sini posisinya yang kosong. Nah, sekarang kita buat scriptnya. Kita mau ambil data dari tabel apa?
Poly kan, berarti select bintang from poly. Echo ini kelas form control, required namanya adalah ID poly ya, supaya tersimpan di database itu nama ID poly. Lalu dia mengambil exiting ID. Dia mengambil script yang atas ini MySQL nih. Dia ambil dem ID poly, dia simpan di sini. Lalu dia cocokkan dengan data. Dia cocokkan, oh ya ini ID poly, ini data yang ada di mana? Yang ada di tabel yang atas ini, yang query yang pertama. Query yang di dalam tabel tuh mana tadi? Nah, query yang dalam tabel tuh diambil ID poly, dia simpan di dalam variabel exiting ID. Selanjutnya, untuk yang data 1 nih. Yang data 1 nih, kita kasih nama D1. Ini dia ambil ID poly juga kan? Dia ambil ID poly, lalu dia cocokkan. Jika ID poly yang ada di tabel poly ini sama dengan yang ada di tabel dokter keahlian, kalau ini kan ID poly yang miliknya dokter di data keahlian dokter, ID poly ini miliknya di data keahlian dokter, kalau ID poly yang ini miliknya di data poly. Jadi dia membandingkan. Jika ID poly yang ada di tabel detail keahlian poly sama dengan ID poly yang ada di tabel detail keahlian sama dengan di tabel poly, maka dia akan menampilkan ID poly yang di bawah juga ID poly. Nah, dia menampilkan nama poly juga. Nama poly itu nama saja atau nama poly? Bentar, ini ID poly. Nama field 1 value-nya adalah ID poly, betul, ID poly. Ini ID poly. Lalu nama field 2-nya itu adalah poly, itu divisinya apa? Di tabel poly. Nama poly lagi. Oke, jadi scriptnya ini saya jelaskan ulang. Script ini berada di dalam perulangan utama yang menampilkan data kalian dokter toh. Nah, data kalian dokter. Kemudian di sini data 1 dia mencari data poly. Intinya dia membandingkan ID poly yang diinput di ID poly yang ada di tabel data kalian dokter harus sama dengan ID poly yang ada di tabel poly. Nah, jadi dia bandingkan keduanya. Kalau sama baru dia menampilkan. Sekarang coba kita lihat dulu. Refresh. Kita klik mata. Nah, dia di poly mata harganya 200.000. Coba lihat di jantung, kita klik poly jantung. Sudah sesuai dengan apa yang gizi. Ini muncul gizi. Oke, jadi itu untuk membuat form apa? Edit form kalian dokter ya. Selesai.